Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam karate, os, os. Salam olahraga, jaya. Salam olahraga, jaya. Baik, kita berada di Gor Ciracas, Jakarta Timur, dalam rangka Kejurnas Inkai hari ketiga. Kita tahu bahwa kejuaraan ini sangat ramai sekali. Dan ini hari terakhir karena perburuan medali juara MUN 1, 2, 3 ini sangat ketat. Ada DKI, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Masih tipis-tipis semua sehingga sangat ketat sekali. Nah, di tengah-tengah kita tadi pagi juga kita dari kemarin pertama kedua kita sudah memanggil beberapa provinsi untuk menanyakan kesiapan mereka di Kejurnas. Nah, pagi hari ini kita sudah ada Ketua Provinsi Inkai Nusa Tenggara Barat, yaitu Brigadir Jenderal Sujarwoko, Bapak Sujarwoko. Beliau adalah kebetulan Ketua Provinsi NTB. Nah, pagi ini kita mengajak beliau untuk berbincang-bincang bagaimana kesiapan tim Inkai NTB, bagaimana dia mempersiapkan timnya, terus harapan-harapan ke depannya bagaimana sehingga NTB ini bisa berprestasi ke depan. Saya kira itu, mana silakan bisa memberikan arahan-arahan atau masukan ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Os. Terima kasih Sihan Samsudin. Kami dari Nusa Tenggara Barat, Inkai Nusa Tenggara Barat, untuk menghadapi Kejurnas Inkai ini, kami sendiri mempersiapkan kira-kira kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Di mana dalam kegiatan 2 tahun itu kami mengadakan event untuk menyeleksi atlet-atlet kami. Di antaranya yaitu ada Liga 1 dan Liga 2. Liga 1 dan Liga 2 itu kami laksanakan kejuaraan antar klub yang ada di NTB, antar dojo yang ada di NTB masing-masing. Dari kegiatan tersebut kami seleksi atlet-atlet kami yang akan ikut Kejurnas Inkai ini. Selain itu, atlet yang sudah kami seleksi dari Liga 1 dan Liga 2, kami ikutkan beberapa event kejuaraan nasional seperti yang ada di Surabaya, seperti yang ada di Riau kemarin kami ikutkan. Alhamdulillah hasilnya positif. Beberapa emas yang kami peroleh, walaupun kami turunkan tidak full tim. Tidak full tim kami turunkan karena menghindari untuk cedera, tapi alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Ya. Sehingga pada kesempatan ini kami menurunkan untuk Kejurnas Inkai ini ada 49 atlet Sihan. Oh, besar 49 ya. orang. 49 orang dari semua kelas. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kami sudah memperoleh 5 emas. NTB sudah memperoleh 5 emas, 4 perak dan 3 perunggu kalau tidak salah. Ya. Nah, oleh sebab itu Inkai NTB memang sudah benar-benar siap mempersiapkan diri untuk setiap event yang akan kita hadapi, terutama Kejurnas Inkai ini. Itu sementara. Kemudian kami juga berharap kepada Inkai Pusat agak sering memberikan arahan, motivasi kepada kami yang ada di wilayah, yang ada di bawah, terutama masalah teknik, strategi, supaya ada keseragaman antara Inkai yang ada di pusat dengan Inkai yang ada di daerah-daerah. Dan tidak terlihat ketimpangan yang terlalu jauh. Ya. Bila perlu atlet-atlet kami yang ada di daerah mungkin digilir oleh pusat per provinsi itu diundang untuk melaksanakan pemusatan latihan di dojo Ombu di pusat. Nah, itu untuk menyeragamkan. Selanjutnya dalam kesempatan ini, dalam kejuaraan ini, kami juga berharap untuk memberikan koreksi ke depannya agar marwahnya kejuaraan Inkai ini bisa terjaga. Salah satu contohnya adalah
keadilan yang diberikan oleh wasit juri. Ya. Keadilan yang diberikan oleh wasit juri. Karena apa? Percuma kalau misalkan di dalam kejuaraan Inkai yang di internal kita, di sini ada ketidakadilan yang diberikan oleh wasit juri. Akibatnya nanti pada kejuaraan Forky kita tidak bisa berbicara. Artinya begini, atlet yang memang benar-benar bagus, yang gerakannya bagus dalam kejuaraan kata, yang pukulannya bagus pada komite, namun karena kepemimpinan wasit yang tidak netral, itu akan merugikan atlet-atlet yang bagus, atlet-atlet yang bagus dari seluruh Indonesia. Nah, dampaknya nanti ketika yang menang adalah yang tidak bagus pada kejuaraan Forky, nah itu akan merugikan nama baik Inkai sendiri. Ya, itu koreksi sampai yang kami berikan untuk sementara. Jadi tadi dari NTB sudah memberikan beberapa masukan juga kepada pengurus pusat dan kita juga di Dewan Guru untuk menjadi bahan telaah, bahan catatan supaya tidak menjadi perhatian catatan kita ke depan bagaimana memperbaiki mengenai kepemimpinan wasit kita ya. Dan kita akan perbaiki itu. Nah, ini kan posisi NTB, kita tahu bahwa NTB ini sekarang yang jadi banyak perbincangan karena di luar dari Kiki ada atlet-atlet junior yang lagi naik juara U2SM itu juga menjadi, dan kita tahu provinsi-provinsi juga melihat perkembangannya sangat pesat. Kita tahu dan kita melihat sendiri bahwa NTB itu diperhitungkan. Nah, oleh karena itu yang tadi bahwa kita perlu koordinasi lagi, komunikasi sehingga program linear dari pusat itu akan nyambung ke daerah. Dan itu akan kita tindak lanjuti nanti untuk bagaimana nanti kita buat program-program untuk mengakomodir dari provinsi-provinsi. Nah, harapan tentunya untuk Inkai NTB kesiapannya juga menyangkut mengenai PON 2028. Oleh karena itu mungkin juga kita pengen mendengar bagaimana selaku Ketua Pemprov Inkai NTB ini Komandan bisa memberikan kesiapan terus kira-kira apa yang mau dibuat. Terima kasih. Terkait menghadapi PON tahun 2028, khususnya olahraga Inkai, bela diri Inkai yang kita cintai ini, NTB memiliki beberapa program Sihan. Yaitu salah satunya, nanti per 3 bulan Sihan, kami akan meminta atau mengundang para pelatih-pelatih nasional untuk datang melatih ke NTB. Memberikan pelatihan, memberikan coaching klinik secara rutin berjenjang. Mungkin dalam waktu 2 minggu, nanti 3 bulan kemudian kami undang yang lain dalam waktu 2 minggu. Itu atlet, yang kami rencanakan. Selain kita melaksanakan event-event daerah, ya event-event lokal untuk melatih mengasah strategi kemampuan daripada atlet kami. Oke, ini kan masih 2028 ya. Seperti kita tahu sekarang NTB juga lagi mempersiapkan sarana dan prasarananya. Oleh karena itu juga mungkin menganjurkan supaya khususnya tuan rumah NTB itu dibuatkan khusus gor khusus untuk bela diri gitu loh. Supaya bisa dipakai oleh cabur-cabur yang ada di NTB. Kami mungkin dari Inkai Pusat, dari Dewan Guru pasti akan mensupport itu dalam rangka menjadi tuan rumah, dan kita juga berharap supaya atlet-atlet Inkai itu banyak masuk nanti di tim PON NTB, karena keistimewaan tuan rumah itu nggak ikut prakon. Jadi misalnya ada 17 orang ya langsung main semua. Itu keunggulan tuan rumah. Oleh karena itu kita berharap supaya NTB bisa mempersiapkan diri dengan baik. Terus ini kan kita ada JTK, benar. JTK ini adalah MOU sama PP Inkai. Programnya harus linear ke bawah. Kemarin kita udah ikut sobut sini, ada karena 2006 kita menjadi tuan rumah. Oleh karena itu event-event ini nanti perlu disinergikan ke bawah untuk dibuat juga event sponsor khusus sponsor. Karena kita mau arahnya ke sana. Di luar WKF ini sistem kita sekarang. Mungkin bisa disampaikan. Kami berharap program yang dibuat oleh PP Inkai ini memang benar-benar kita rasakan sampai ke bawah. Kami akan menunggu event ini apabila turun sampai ke wilayah, ke provinsi kami akan sambut, kami akan dukung seluas-luasnya program ini supaya
berjalannya bisa sukses, kemudian bisa dirasakan oleh atlet kami semuanya. Ya, ya. Itu menjadi programnya PP Inkai dan Dewan Guru akan mensupport itu. Oleh karena itu kita sampaikan sekarang di setiap provinsi supaya melaksanakan event ini. Nanti kebutuhan apa wasit juri nanti kan kita bisa support untuk bagaimana pelaksananya bisa berjalan. Jadi kebutuhan apapun yang akan dilaksanakan pada event ini, tolong disampaikan kepada NTB. NTB siap untuk mendukung. Ya, ya. Oke. Baik, itu tadi beberapa arahan dari Provinsi NTB. Mungkin kemudian diajak para pemirsa karateka Inkai seluruh provinsi bagaimana untuk membesarkan Inkai dan mengajak mereka untuk bagaimana menjaga persatuan kesatuan Inkai supaya kita tetap loyal sama perguruan kita dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain, dan Inkai ini akan ke depan makin kuat dan berprestasi dunia. Mungkin bisa diajak para karateka. Para pemirsa sekalian, Inkai adalah salah satu olahraga bela diri yang tertua kalau tidak salah di Indonesia. Saya sejak kecil dilahirkan, darah saya adalah darah Inkai, di mana saya merasakan disiplin yang paling tinggi, loyalitas yang paling tinggi, soliditas yang paling tinggi itu ada di Inkai. Terbukti bahwa atlet-atlet Inkai sampai saat ini selain berprestasi di matras, selain berprestasi di event-event pertandingan, atlet-atlet Inkai juga banyak berprestasi yang di internasional. Selain itu juga beberapa penghargaan diberikan oleh pemerintah terhadap atlet Inkai, banyak yang mendapatkan pekerjaan ya di TNI Polri, di sipil yang lain, termasuk saya bisa masuk Akpol gara-gara sertifikat Inkai. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, silakan mungkin anaknya, putranya dimasukkan ke perguruan Inkai agar memiliki disiplin yang kuat, disiplin yang tinggi, loyalitas yang tinggi, dan soliditas yang kuat. Itu saja. Baik, demikian tadi beberapa arahan dari Ketua Provinsi NTB mengajak kita menjaga kesatuan Inkai dan mengajak juga kita bahwa Inkai adalah perguruan terbesar yang punya loyalitas, yang punya komando yang kuat, dan mengajar para putra-putrinya untuk bergabung di Inkai, menjaga persatuan dan kesatuan Inkai. Baik, terima kasih Mandat atas hadirnya di Podcast Inkai. Mudah-mudahan Inkai NTB jaya selalu. Demikian. Dari Gor Ciracas Inkai Jakarta Timur ke Jurnas Inkai hari ketiga melaporkan Podcast Inkai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Os. Inkai Jaya prestasi dunia. Inkai Jaya prestasi dunia. Demikian.